Halo semuanya, di sini gue ingin membuat video mengenai teori komunikasi yang dikemukakan oleh Stella Tingtumi. Kalian ada yang tahu nggak Stella Tingtumi ini siapa? Nah, buat lebih lanjutnya stay tune terus ya kalian. Oke. Nah, sebelum lanjut ke video, izinkan gue untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini nama gue Evan Nugroho dari Prodi Marketing Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 443230188. Nah, sebelum lanjut ke teorinya, nggak abdul kalau kita nggak ngebacain biografi dari Stella Tingtumi ini. Nah, jadi beliau ini adalah seorang profesor studi komunikasi manusia di California State University. Minat mengajar beliau juga meliputi dari teori dan pelatihan komunikasi antar budaya dan manajemen konflik antar pribadi. Nah, langsung aja kita lanjut ke teori yang dikemukakan oleh beliau. Teori yang dikemukakan beliau ini adalah mengenai teori negosiasi wajah. Teori yang dikemukakan oleh Stella Tingtumi ini menjelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan dari berbagai budaya alam merespon berbagai konflik yang dihadapi. Ia berpendapat bahwa orang-orang dalam setiap budaya akan selalu mencitrakan dirinya di depan publik. Hal tersebut merupakan cara bagaimana agar orang lain melihat dan memperlakukannya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa wajah bekerja merujuk pada pesan verbal dan nonverbal yang membantu menyimpan rasa malu dan menegakkan muka yang terhormat. Dalam hal ini, identitas selalu dipertanyakan kecemasan dan ketidakpastian yang disebabkan konflik membuat kita tak berdaya dan harus menerima. Terkait dengan hal tersebut, dalam teori ini juga dijelaskan 5 model pengolahan konflik yang meliputi dari pertama. Yang pertama itu ada avoiding atau penghindaran, yaitu berkaitan dengan upaya untuk menghindar berbagai macam konflik yang dimungkinkan terjadi. Kedua, ada obliging atau keharusan, yaitu berkaitan dengan keharusan untuk menyerahkan keputusan pada kesepakatan bersama. Lalu yang ketiga ini ada kompromi. Kompromi ini berkaitan dengan saling memberi dan menerima segala sesuatu agar sebuah kompromi dapat tercapai. Lalu keempat ada dominating. Dominating ini berkaitan dengan dominasi salah satu pihak dalam penanganan suatu masalah. Lalu terakhir itu ada integrating, berkaitan dengan penanganan secara bersama-sama terhadap suatu masalah. Nah, teori ini tuh merupakan gambaran perbedaan dalam cara individu dari budaya yang berbeda mengekspresikan identitas dan menjaga wajah mereka dalam interaksi sehari-hari. Nah, jadi inti dari teori ini tuh adalah konsep wajah atau face, yang merupakan gambaran dari harga diri seseorang di hadapan orang lain. Nah, ada beberapa elemen kunci nih dalam teori ini. Yang pertama itu kepentingan wajah ini mencakup kebutuhan individu untuk mempertahankan harga diri, baik secara pribadi maupun dalam konteks budaya mereka. Wajah dapat dibagi menjadi dua nih, wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif itu bagaimana seseorang ingin dilihat oleh orang lain. Dan wajah negatif itu adalah hal-hal yang harus dihindari agar tidak merusak ikatan ini. Nah, yang kedua itu ada gaya negosiasi wajah. Berbagai budaya memiliki cara berbeda dalam menangani konflik dan interaksi interpersonal ini. Teori ini mengidentifikasikan beberapa gaya negosiasi wajah seperti konflik terbuka dan konflik tertutup. Nah, konflik terbuka ini tuh apa sih? Nah, misalnya nih, mengungkapkan perasaan secara langsung. Nah, itu adalah konflik terbuka. Lalu konflik tertutup ialah menyembunyikan perasaan dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada pengaruh budaya. Budaya memainkan peran kunci dalam cara individu mengekspresikan diri dan menangani konflik. Nilai-nilai budaya seperti kolektisme versus individualisme, pandangan terhadap kehormatan, dan konsep diri. Semuanya itu berkontribusi pada gaya komunikasi dan negosiasi. Fresh negotiation teori ini menguraikan bagaimana individu dari berbagai budaya menangani kehormatan, harga diri, dan hubungan interpersonal saat berkomunikasi. Penerapannya dalam lingkungan kampus mercubuana ini bisa berarti bahwa
dalam komunikasi sehari-hari antara mahasiswa, dosen, staf, terdapat upaya untuk menjaga wajah atau harga diri baik secara individual maupun kolektif. Nah, dalam kampus mercubuana ini atau lingkungan kampus manapun, teori ini tuh bisa membantu dalam memahami bagaimana mahasiswa, dosen, dan staf dari berbagai latar belakang budaya menjalin komunikasi mereka. Hal ini tuh dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara ekspresi diri dan menghormati norma-norma budaya dalam interaksi sehari-hari lingkungan kampus. Dalam konteks ini, mahasiswa, dosen, dan staf Universitas Mercubuana mestinya menggunakan teori ini untuk memahami keterbukaan budaya, bagaimana menghargai perbedaan dalam tata cara berkomunikasi antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya, memahami bagaimana menyampaikan kritik atau umpan balik secara sopan sesuai dengan norma budaya masing-masing. Tak hanya itu, kebiasaan menjaga kehormatan harga diri juga sangat penting untuk dipraktikkan. Salah satunya dengan cara menghindari konflik atau konfrontasi yang dapat merusak harga diri atau citra diri baik secara individu maupun kelompok. Hal ini biasanya melibatkan strategi komunikasi yang lebih santun atau penggunaan bahasa yang lebih halus dalam menyampaikan pendapat atau kritik. Oke, sekian dari saya, Evan Nugroho. Itulah teori-teori komunikasi negosiasi wajah yang dikemukakan oleh Think to Me. Ya, oke, sekian. Terima kasih. Bye.